Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Ditya Rahmat. Di sini saya akan melakukan import dataset dan library menggunakan Xcode. Yang pertama, kita membutuhkan library id first. Kedua, kita menggunakan library schemer. Dan selanjutnya kita membutuhkan library dengan nama data explorer. Library id first ini adalah kumpulan paket R yang dirancang untuk analisis data secara konsisten dan efisien. Schema adalah paket yang menyediakan fungsi untuk menghasilkan ringkasan deskriptif dari data. Terus yang ketiga ini adalah data explorer. Ini library yang menyediakan serangkaian fungsi untuk menjelajahi dan memahami data. Terus selanjutnya kita membutuhkan yang namanya dataset yang akan kita analisis. Caranya kita import dataset dari lokal. Ini dataset yang kita akan gunakan. Kita open. Nah, di sini tertera isi dari dataset host price. Kemudian kita salin di sini. Terus kita import. Oke, di sini sesudah tadi kan kita salin dulu nih. Sekarang kita Ctrl V. Nanti dia otomatis akan kesalin ke dalam kotak pemrograman. Terus kedua, host price read SCV. Kita hapus ini dan kita pasang atau kita menggunakan string as factor yang bernilai true. Dan coba kita cek dulu ya apakah yang berhasil. Oke, terpanggil guys ya, artinya itu berhasil. Kemudian sini kan masih view, kita ganti menjadi glimpse. Fungsi glimpse sendiri itu adalah fungsi glimpse sendiri ini kan berasal dari paket yang namanya dplyr ya, dplyr ini dplyr. Nah, di sini sudah tertera dplyr. Kemudian kita memanggil fungsi glimpse dari modul dplyr. Kemudian fungsi glimpse sendiri itu adalah fungsi untuk memberikan tampilan singkat dari struktur data atau struktur data dari dataset. Mungkin kita oke. Nah, ini adalah isi singkat atau rangkuman dari dataset yang dipanggil menggunakan fungsi glimpse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Paranum Afifah Ardiansyah dengan NIM Akhir 56 akan menjelaskan dan melanjutkan codingan untuk tugas praktikum kelompok SST. Oke, di sini saya akan melanjutkan memeriksa gambaran data dengan menggunakan fungsi plot. Plot intro data sama dengan Oke, di sini akan muncul bagaimana gambaran umum datanya.
Jadi ini tuh kode untuk perintah untuk membuat sebuah plot menggunakan data dari objek data underscore host tadi dengan menggunakan fungsi plot intro. Oke, lanjut. Kita akan lanjut ke menangani missing value. Karena kita akan menggunakan fungsi skim without charts. Objeknya itu tadi data house. Oke, oke. Ini tuh panggilan fungsi skin without charts dengan argumen datanya itu data underscore house. Itu fungsi ini tuh untuk memberikan ringkasan statistik atau deskriptif tentang data yang diberikan dalam objek data underscore house tadi, tetapi tanpa menghasilkan grafik atau plot. Oke, lanjut.
Oke, selanjutnya itu kode ini yang terakhir kali saya buat ini adalah kode serangkaian operasi yang dilakukan pada data frame data underscore house. Kemudian hasilnya disimpan dalam objek baru bernama data underscore house 1. Oke, next. Itu kita akan buat plot. Nah, plot intro tadi. Argumen datanya itu data underscore house 1. Yang tadi kita ubah di kode sebelumnya. Oke, sudah muncul. Kode ini tadi panggilan fungsi plot intro dengan argumen datanya data underscore house 1 yang dimana sudah kita ubah di awal dari data house menjadi data house 1. Oke, lanjut. Oke, panggilan fungsi scheme without charts tadi argumennya itu tadi data underscore house tadi ya untuk memberikan ringkasan statistik atau deskriptif dari data underscore house 1 tadi tanpa menghasilkan plot atau grafik sama seperti yang tadi. Tapi ini sudah kita ubah menjadi data underscore house 1. Oke, lanjut. Oke, kode di atas itu hasil dari operasi data frame data underscore host 1 yang mana telah kita modifikasi dengan menghapus kolom dari utilities. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi ya bersama aku Residen Nusantara Ramadhani Mubarak dengan NIM 122450080 dari program studi Sains Data angkatan 2020 dan di sini saya akan berbagi ilmu dan juga tips ya kepada teman-teman sekalian melewati channel YouTube di bawah ini oleh teman-teman kami dari kelompok 1. Nah, kali ini aku akan ngebahas tentang sebaran data ya. Nah, jadi untuk sebaran data ini aku Aku menggunakan dua metode ya teman-teman sekalian semua. Yang pertama itu aku menggunakan histogram dan yang kedua itu aku menggunakan bar plot. Nah, jadi kita nanti bakal tahu nih cara ataupun bagaimana sih perbedaan antara histogram dan juga bar plot itu sendiri. Nah, langsung saja. Yang pertama itu ada di histogram ya. Yang pertama kita tuliskan terlebih dahulu plot.histogram data sama dengan data host 1 yang dimana data ini kita masukkan dari data yang awal yang tadi dijelaskan oleh teman saya. Oke, habis itu ada end row 1 barisnya 3 ya, kolomnya 1 kolomnya juga 3. Nah, habis itu kita gambar terlebih dahulu ya, batangnya adalah steel blue ataupun biru muda ya, kita bikin. Nah, ini bebas, kawan-kawan bisa mau warna merah, warna hitam, warna kuning, itu bebas dari kawan, sesuka hati kaliannya. Nah, soalnya juga ada tem ataupun tem BW-nya itu bebas seperti itu. Nah, di sini bisa kita run ya terlebih dahulu teman-teman. Jadi kita bagaimana lihat persebaran datanya itu seperti apa gitu teman-teman semua. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman. Nah, ini bisa mencakupnya datanya itu seperti apa gitu ya. Nah, ini frekuensinya, habis itu kita bisa lihat sebaran data dari setiap baris-baris itu berapa sih seperti itu ya. Nah, terkadang ada yang punya frekuensinya banyak, ada yang punya frekuensinya sedikit seperti itu. Nah, itu tergantung dari jumlah persebaran datanya yang kita ambil sesuai datanya seperti itu ya. Nah, ini bisa kita lihat juga
ada gear-gear blade yang banyak, habis itu ada gear area yang begitu stable seperti itu ya, begitu banyak data-data dan juga persebaran datanya seperti itu. Nah, itu untuk yang di histogramnya seperti itu teman-teman. Nah, untuk yang metode yang kedua ya, itu ada di plot bar. Nah, ataupun kita bisa mengenalnya itu ada di bar plot. Nah, untuk bar plot itu sama dengan histogram tadi. Kita menginputkan terlebih dahulu datanya yang akan kita masukkan, lalu juga ggtem ataupun geoget temnya ataupun temanya yang bisa kita ambil, dan juga enrow-nya ataupun barisnya yang bakalan kita aplikasikan. Nah, jangan lupa kita run. Nah, langsung kita akan mendapatkan hasilnya dalam beberapa detik. Nah, inilah hasil dari bar plotannya seperti itu. Nah, ini ada frekuensi, ada Amazoning, straight, habis itu ada alley ya. Habis itu yang paling banyak nih mungkin dari kita neckboard nih. Neckboard mempunyai persebaran yang begitu banyak gitu ya teman-teman semuanya. Ada Nance, ada Color, ada Alton, ada ini segala macam itu bakalan diringkas dalam satu. Nah, ada juga yang mungkin hanya sebatas satu-satuan nih. Misalnya ada dari Mystic Factor, habis Self Condition ya, habis ada secara tipe seperti nah itu yang memiliki sebaran yang kecil seperti teman-teman. Dan bisa kita lihat juga begitu banyak ya persebaran dari setiap barisnya gitu yang bakalan diinput seperti itu teman-teman. Nah, itu saja mungkin yang bakalan aku jelasin, bakalan aku terangin di dua metode persebaran data. Itu ada histogram dan juga barcode seperti itu teman-teman. Dan mungkin nanti bakalan kita review selanjutnya di materi-materi selanjutnya di praktikum selanjutnya. See you teman-teman semuanya. Memeriksa korelasi pengubah. Kode tersebut menampilkan persebaran data pada setiap kolomnya. Dapat dilihat persebaran data di scatter plotnya. Jika data berdekatan, maka persebaran datanya bagus. Seperti ini. Ini bisa dikatakan dengan persebaran datanya bagus. Tetapi jika ada persebaran datanya jauh, maka ada pencilannya, dapat dikatakan dengan outlier. Seperti ini. Ini dapat dikatakan dengan outlier. Kode di atas digunakan untuk membuat scatter plot menggunakan data host 1. Fungsi-fungsinya yaitu select if is numeric. Fungsi ini digunakan untuk memilih kolom-kolom pada data host 1 yang berisi data numerik saja. Plot scatter plot itu dapat digunakan untuk memvisualisasikan variabel data di mana di dalam variabel data terdapat nilai data host 1 dengan argumen numerik. Fungsi by yaitu variabel yang akan digunakan sebagai fungsi X horizontal pada scatter plot, dalam hal ini cell price. Geopoint args dapat dikatakan memiliki fungsi argumen tambahan untuk mengatur tampilan scatter plot. Dalam hal ini mengatur warna titik menjadi style blue. Ggtem memiliki fungsi menggunakan tema DemBW yang membuat latar belakang putih, garis-garis abu-abu seperti ini, garis-garisnya. Di sini nih kita tuh digunakan untuk menghitung korelasi Spearman antara variabel numerik dalam data, yaitu data underscore host 1 ini yang kita sudah input tadi di atas. Nah, select if ini digunakan untuk memilih hanya kolom-kolom yang bersifat numerik ya dari data host 1 ini yang udah kita inputin di atas. Nah, hasil korelasi disimpan dalam variabel char underscore mat-nya. Oke, pada baris yang ini, elemen-elemen di atas diagonal utama dari matriks korelasi char underscore mat ini
diatur menjadi NA, yaitu ini. Nah, ini dilakukan agar kita hanya mempertahankan korelasi antara variabel yang unik dan menghindari duplikasi. Misalnya, jika korelasi antara A dan B adalah 0,8, maka korelasinya antara B dan A juga akan menjadi 0,8 juga. Tuh. Oke, selanjutnya pada baris yang 82 ini, di baris ini, char underscore math-nya diubah menjadi data frame. Kemudian nama baris diubah menjadi kolom baru yang disebut dengan var1 ini, var1. Kemudian matriks tersebut diubah menjadi format panjang atau long format menggunakan fungsi pivot underscore longer ini. Dengan variabel yang sebelumnya adalah kolom-kolom yang sekarang disebut var2 dan nilai korelasi disebut juga dengan char-nya. Akhirnya baris-baris yang berisi nilai NA dihapus gitu. Nah, selanjutnya pada baris yang ke-84 ini, di sini di baris terakhir ini digunakan itu untuk kayak misalnya hanya baris-baris yang memiliki nilai korelasi absolut lebih dari 0,6 yang dipertahankan gitu. Kemudian hasilnya diurutkan secara menurun berdasarkan nilai korelasi absolut tersebut. Oke, baiklah kita akan melanjutkan codingan yang selanjutnya. Baiklah, kita jalankan. Oke. Jadi di baris ini, di sini nih pada codingan ini, di sini berfungsi untuk memfilter ya baris-baris dari data frame char df tadi, di mana nilai korelasi absolutnya pada kolom char itu kurang dari atau sama dengan 0,6. Oke, next kita lanjutkan. Oke, baiklah kita jalankan. Nah, pada baris yang pertama ini yang baris 92, di sini yaitu data house 1 ini adalah data frame yang mungkin berisi berbagai jenis variabel. Nah, yang ini nih digunakan untuk memtipe data frame ke langkah berikutnya. Oke, yang baris 93. Dalam langkah ini, kita menggunakan fungsi select untuk memilih kolom-kolom tertentu dari data frame. Nah, untuk where is ini, where is titik faktor, digunakan untuk memilih hanya kolom-kolom yang bertipe faktor atau variabel kategorikal. Nah, cell price ini adalah kolom yang ingin kita sertakan di dalam pemilihan. Nah, yang selanjutnya yaitu ini digunakan untuk pipe hasil pemilihan ke langkah yang berikutnya. Oke, baiklah kita lanjutkan. Nah, pada baris 94 ini yaitu digunakan tuh kita setelah pemilihan kolom dilakukan,
fungsi ini digunakan untuk mendapatkan nama kolom-kolom yang kita pilih. Nah, pada baris ke-95 ini, hasil dari keseluruhan rangkaian operasi ini, yaitu nama-nama kolom yang merupakan variabel kategorikal, bersama dengan kolom cell price tadi, disimpan dalam variabel yang bernama chat_var_names. Jadi secara keseluruhan, codingan ini menghasilkan variabel chat_var atau names yang berisi nama-nama kolom dari data _house 1 yang sudah kita inputkan tadi di atas, yang bertipe faktor atau variabel kategorikal beserta kolom cell price-nya. Oke, baiklah kita lanjutkan yang terakhir. Oke, baik, kita jalankan. Tunggu sebentar. Nah, pada codingan terakhir ini, pada baris berapa ini? 99. Ini adalah loop for yang akan melakukan iterasi melalui setiap elemen dalam vektor chat_var_names itu, kecuali elemen ke-43. Dalam konteks ini, setiap elemen mewakili nama kolom dari data yang sudah kita inputkan tadi di atas, yang bertipe faktor atau variabel kategorikal bersama dengan kolom cell price-nya. Nah, pada plot_boxplot yang baris ke-100, fungsi plot_boxplot ini dipanggil di dalam loop. Ini berfungsi untuk membuat diagram kotak atau boxplot untuk setiap variabel kategorikal terhadap cell price-nya. Ini. Nah, argumen data diisi dengan data frame yang terdiri dari kolom-kolom yang bertipe faktor dan kolom cell price dan data host-nya. Yang selanjutnya yaitu baris ke-102, itu geom_boxplot_args itu. Ini adalah argumen opsional untuk plot_boxplot kita, fungsi itu, yang digunakan untuk menentukan parameter untuk plotnya. Di sini warna pengisian kotak boxplot diatur menjadi steel blue. Itu ini. Nah, untuk yang ini, baris ke-103,
Argumen ini menentukan variabel, bukan, maksudnya sama dengan I yang ini. Di sini ini nih berfungsi untuk menentukan variabel yang akan menjadi sumbu X dari box plot yang dihasilkan. Dalam konteks ini, yang yang I, adalah nama kolom yang sedang dieksekusi dalam iterasi saat ini. Nah, untuk ggtemps, yang ini, yang saya tandain, argumen ini digunakan untuk mengatur tema plot. Di sini tema yang dipilih adalah tema putih dan hitam atau black and white. Yang ini BW. Oke. Jadi secara keseluruhan codingan ini melakukan iterasi melalui setiap variabel kategorikal dalam data yang kita inputkan di atas, yaitu data underscore host1 itu, kecuali kolom cell price-nya. Dan untuk setiap variabel itu, membuat box plot yang menunjukkan distribusi sell price di antara level-level variabel kategorikal tersebut. Oke, terima kasih.